Diskualifikasi 02. Ya Allah. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Diskualifikasi kecurangan. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Perjuangan masih panjang. Karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Itu Pengen fase sekali kedua yang kita rasanya harapkan. coba pemungutan ulang ya. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah. Ya. Siap memimpin Indonesia, calon pemimpin yang adil. Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tabligh. Allahu Akbar. Karena itu kawan-kawan semua, saya sudah ngomong dengan 03. Kalau kita nanti diadu 01 dan 03 dan 02 insya Allah diskualifikasi, saya bilang kita jangan mengulangi lagi kecurangan. Kita harus berkompetisi. Ini namanya secara pesengkongkolan. Persengkongkolan. Jangan pakai pansel lagi. Jangan pakai kekuasaan istana lagi. Karena itulah yang merusak demokrasi kita. Kita mau berkompetisi secara bebas, fair, adil. Tapi istana cawe-cawe. Istana cawe-cawe. Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Kita menang tanpa curang. Allahu Akbar. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan nih solusinya ya. Yang masih jomblo, saya doakan juga teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi yang juga ini yang selama ini teriak-teriak curang, semoga dibutakan mata hatinya. Jadi gitu ya pembuka ya. Kayaknya sih demo akan terus berlanjut ini ya. Demo akan terus berlanjut. Terjadi tadi itu tuh kan antara 01 dan 03 akan bersatu, itu namanya persekongkolan. Nice lah, sek. Jadi begitulah ya. Seperti video sebelumnya ini memang yang kalah pasti teriak curang ya. Pasti teriak curang. Jadi tapi kita lihat dulu lah babak berikutnya kayak gimana ya. Karena sekali lagi ini selisihnya jauh sekali antara bumi dan langit ya. Tapi kalau ini dimenangkan juga misalnya seandai kata misalnya kan ini akan terjadi pemilu ulang lagi, saya pengen lihat sebenarnya di batas mana kekuatannya gitu loh. Dia kira kita curang guys. Jadi ini juga ada video-video yang menarik selain yang tadi ya. Jadi jangan lupa juga untuk teman-teman yang sudah menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan diringankan tangannya untuk tekan like ya. Untuk subscribe juga, jangan lupa juga tinggal jejak di komen-komen. Nah gimana sih ini kalau kita pemilu ulang. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini ada videonya. Halo? Apalagi mbaknya nih? Udah lihat belum yang Apa lagi itu, Mbak? rame? Iya yang kertas suara yang udah Nah dicoblosin. tuh. Aduh mbak. Itu kan gue mau komen salam perubahan, Ya. RIP demokrasi, Ya. RIP demokrasi. Tapi pas gue lihat komennya, gue scroll ke bawah, kayak sepi, nggak ada yang ngomong salam perubahan. Gue kan mau komen takut kalau sendirian, ntar gue diserbu. Emang lagi. gitu gayanya kakek Q. Pura-pura nggak tahu aja. Oh, diem aja. Iya jadinya. diam. Jangan ribut. Oh iya, yang penting bukan 02. Iya, yang penting bukan 02 ya. Hampir lupa. Ya. Iya. Iya. Iya, udah ngerti. Iya.
Oke. Siap. Iya, itu dia. Ya. Dadah. Itu namanya kemunafikan ya. Anda curang, teriak curang, munafik Anda itu ya. Teriak takbir. Ternyata Anda juga seorang yang munafik ya. Anda juga melakukan kecurangan itu ya. Ini lucu sekali ya, tapi ya yang penting bukan 02 lah ya. Kalau 02 ini aduh bisa terjadi heboh tuh ya. Kita lanjutin video berikutnya. Kalau mau bilang apakah dia harus pakai uang Apalagi masa DPR ini? ayo kita uji. Boleh 30 miliar biar jadi caleg tuh. Kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu Ini dari tidak pihak sono mempersoalkan- ya. Tadi seperti yang saya bilang. Udah terbuka Yang tuh dipersoalkan ya. itu kan adalah penyelenggaraan Tapi ya pelaksanaan begitulah. undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut Iya kan? Ya. bumerang Kalau bagi itu diri kan sendiri tadi terus kan jadi ada- berkelit-kelit ke sana kemari. Kalau diangket, Anda mengangket diri Anda sendiri. Ini profesor Rakyat yang melihat jelasin, kepada guys. Ada jujur nggak? Pakar pelaksanaan tata angket negara kepada diri loh. sendiri? Saya Apa kira- betul PKS tidak membayar seperti tuh. dikatakan oleh Pak Sitorus? Saya bisa jamin itu. Saya caleg. Nah, Jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan? tuh. Sampai dengan Bagaimana hari kita ini bisa ya, percaya? supaya tidak salah persepsi, Prabowo Gibran belum menjadi pasangan calon terpilih. Itu penting karena SK KPU 360 yang diterbitkan di 20 Maret itu baru sebatas penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Nah, oleh karenanya kita sampaikan Oke, kepada publik bahwa baiklah. sampai dengan hari ini belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih. Baru unggul suaranya. Tapi unggul suaranya itu kemudian dipermasalahkan oleh dua pasangan calon lainnya. Iya. Dan besok akan diputuskan di hari Senin insya Allah tanggal 22. Oke. Kalau putusannya mengabulkan permohonan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3, maka pupuslah sudah, kemenangan itu tidak ada artinya. Akan diulang, apakah diulangnya dengan diskualifikasi atau tidak, kita serahkan kepada majelis. Udah lihat belum video yang ini? Aduh. Prof Yusri itu lagi ngejelasin Biasa tentang ya. hak angket ya. Kalau hak angket itu tidak bisa membatalkan pemilu atau ya gitu-gitulah pokoknya. Ya lu tonton aja deh di akunnya ini. Dia kan cuma ngejelasin ya, seorang Profesor Yusril gitu menjelaskan dan dia lebih tahu Iya. itu seperti apa. Dan menurut gue Prof, percuma Profesor mau ngejelasin nih ya sampai berbusa itu mulutnya Prof, percuma karena mereka nggak akan percaya Prof, mereka tidak akan percaya. Lu baca aja komen nih, lihat nih komen yang ini nih. Dijelasin tentang hak angket, ngomongnya ya percuma kan pamannya di MK. Gue pernah berdebat di salah satu komen. Jadi gue tuh ada posan yang tentang Gibran waktu itu. Terus ada yang komen, "Wah, udah curang, menang, bla 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 segala macam itu." Terus gue komen dong, gue komen lah sama orang itu. Terus gue ajak debat terus tuh sampai ujung-ujungnya mentok nih. Orang ini nih pendukung 0103 kalau udah bilang, "Ha, MK." Nah, itu tuh berarti dia udah kalah. Berarti dia udah kalah debat. Dia kalau udah kayak begitu tuh berarti dia udah kalah debat. Atau enggak tiba-tiba dia ngomong, paman aja di MK. Itu berarti dia udah kalah. Jadi kalau lu ngajakin debat pendukung 01, 03 tiba-tiba langsung MK. Itu berarti dia udah kalah dah. Dia nggak bisa matahin argumen lo lagi. Dah. Seru kan? Bahwa rakyat yang butuh Pak Anies, bukan Pak Seru. Anies yang butuh menjadi presiden. Ye. Rakyat mana Kita yang nggak butuh Pak Anies butuh. jadi presiden? Nah, rakyat mana yang Aku aja butuh? butuh Kalau Anies gini jadi gayamu presiden. nggak ada rakyat yang butuh nih. 02 nggak perlu Anies jadi presiden. Ya, Kepedean amat. udah tau. suaranya dikit berisik. Wih, Kalian ngomong lama suka-suka jengkel juga ya. Boleh-boleh aja. Kita kalau kritik aja pakai lemah lembut langsung nak blokir. Ya, mending kasar-kasar sekalian lah. Tuh. Gak usah mimpi kau. Rakyat butuh Anies jadi presiden. Tahu aja yang butuh Anies jadi presiden. Kita enggak. Ngaca kalau mau bercakap itu. Rakyat butuh Pak Anies itu Iya. ke luar negeri. Ke luar negeri lah pindah. Memang butuh di luar negeri. Luar negeri membutuhkan Pak Anies. Pergi pindah ke luar negeri. Kau Iya. sekalian ikut pindah ke luar negeri. Kita nggak butuh. Mantap. Gak usah banyak cuap di situ. Ya, gak usah cuap. Rakyat butuh Pak Anies, bukan Pak Anies butuh rakyat. Kentut. Bahwa rakyat yang butuh Pak Anies, Kita bukan nggak Pak Anies butuh. yang butuh menjadi presiden. Ye. Kita nggak butuh. Lah, kalau menurut Ambil, saya ambil. sih alangkah baiknya Anies jadi presiden di 24 rakyatnya itu aja, Bu. Jadi nggak usah bawa rakyat, karena rakyat Indonesia itu kan hampir berapa ratus juta jiwa kan gitu. Ya sekarang 24-nya dari suara Anies itu berapa? Ya itu aja udah kumpul di rumah Anies jadi Iya. presiden gitu aja udah biar puas.
Ya. Jadi nggak perlu harus ke KPU, nggak Ya. perlu harus nyalain Jokowi, nggak perlu harus nyalain pemerintahan, Ya. nggak perlu harus nyalain aparat, nggak perlu seperti itu. Gampang kan? Tinggal tanda tangan aja, bikin sendiri, tanda tangan sendiri. Gampang Kalau sekali. Anies Presiden Ibu udah gitu aja, anggap aja Anies Presiden Ibu dan rakyat-rakyat 24 itu udah gitu aja. Kenapa repot? Daripada terlalu banyakkan demo, ngajak-ngajak rakyat yang mana mau diajak, Demo, nggak ada yang betul. mau. Dan datang juga paling cuma 50 orang, 60 orang, 100 orang udah paling banyak. Udah itu aja. Ya kalau misalnya merasa ibu itu rakyat butuh Anies jadi presiden, ya itu rakyat yang 24 itu aja. Jadi yang 58 tuh enggak. Yang 58 Ya. itu tetap ngikutin protokol dan pemerintahan nanti Prabowo Gibran deh gitu aja. Ya Bu ya. Jadi ajak aja 24 itu ke rumahnya Anies. Nah, sahkanlah Ya. Anies itu jadi presiden, rakyat 24 itu gitu. Ya. Itu malah lebih Betul. enak lagi daripada melakukan aksi-aksi demo-demo. Kalau emang rakyat Indonesia Ya. mengharapkan nanti di presiden, intinya gitu loh Bu ya. Oke Bu, salam. Cerdas ya, kagak diterima di dalam negeri, di luar negeri banyak yang mau nampung beliau. Iya Bu, iya cerdas. Luar negeri aja. Kalau Pak Anies nggak cerdas, Anda nggak akan seperti itu Bu. Kalau di dalam negeri tidak dibutuhkan, yang di luar negeri dibutuhkan, ya mending suruh aja ke luar negeri Bu, Aduh. biar tentram Indonesia. Nah, di sini bikin ribut Luar aja negeri ya. nggak apa-apa kok. Bikin ribut-ribut saja di Saya sini. ikhlas, lillahi ta'ala, ikhlas lahir batin. Kalaupun Ya. Pak Anies Baswedan mau ke luar negeri, karena di luar negeri banyak yang membutuhkan. Sekali lagi, saya orang pertama yang akan berkata saya ikhlas lahir dan Alhamdulillah. batin. Oh saya kira. Kalian persoalkan tuh Pak Jokowi bagi bansos, bahwasanya Pak Jokowi bagi bansos, kemudian hati rakyat yang menerima itu tergerak untuk memilih Pak Prabowo atau menangkan Gibran, itu kan sebab akibat. Karena memberikan bantuan itu kan memang melunakkan hati. Dan andai kata itu betul digunakan Pak Jokowi untuk memenangkan Pak Prabowo, itu berarti Pak Jokowi menggunakan saran yang benar. Dengan cara menggerakkan hatinya, bukan dengan pakai tangan besi seperti dulu zaman Orde Baru itu. Orde Baru itu kalau di keluarga Korpri itu nggak memenangkan Golkar, oh habis itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan tidak. Pak Jokowi membagikan bansos. Kalau itu memang kemudian menggerakkan dan memenangkan Prabowo, itu Pak Jokowi menggunakan cara yang benar. Iya. Jadi jangan dipersoalkan dah kalau masalah pembagian bansos itu. Nggak lucu aja. Dicari-cari. Kalian lihat korupsi yang triliunan di Kementerian Sosial, di Kementerian Pertanian, kemudian di Kominfo. Oh, kalian diam saja, tutup mata. Seperti seolah-olah kalian hidup di ruang gelap gitu. Betul. Tidak bisa melihat fakta. Betul. Apalagi itu Pak, proses pendaftarannya Mas Gibran menabrak undang-undang, menabrak peraturan. Ya kalian dulu pada saat Mas Gibran mendaftar diam-diam saja, ikut kampanye, ikut debat, hahaha. Giliran sudah kalah kalian persoalkan. Kalah? Kenapa nggak dari Iya kemarin sih, bener. kalian boikot itu? Iya. Gue nggak mau ikut pilpres karena proses Gibran pendaftarannya melanggar prosedur misalnya. Itu. Apalagi? Ya mesti kemarin, jangan sekarang. Orang main badminton. Jangan sekarang. Sudah main panjang lebar kanan kiri, udah giliran kalah katanya lapangannya yang becek lah, lapangannya miring, raketnya bolong. Kenapa nggak dari pertama kalian persoalkan? Bener. Wasitnya bapaknya dia bilang lagi. Jadi ya sudahlah. Kemenangan Pak Prabowo itu tebal
ya di TPS menangnya mutlak Ya. banyak. Andai kata dibikin Iya betul. pilihan ulang, saya seyakinnya Pak Prabowo menang lagi. Iya. Oke lah, untuk katakanlah ingin reformasi Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah yang berani memproses secara kualitas gitu, bukan hanya mahkamah kalkulator. Ya itu kita butuh waktu, bos. Ini Indonesia gitu loh, ini Wakanda. Jadi jangan kalian berharap ini seperti negara mana gitu yang sudah semuanya settle. Ini kita masih berproses. Jangan ujuk-ujuk begitu ya, nantilah ya. Nih guys, petugas KPPS yang dia nggak paham politik, yang dia daftar jadi petugas KPPS karena uangnya saja, itu sama juga kayak pendukungnya Prabowo. Kalau misalkan ditanya kenapa sih harus pilih 02, jawabannya adalah gemoy. Ya enggak juga sih. Karena kita tahu Prabowo itu gitu kayak gimana gitu. Coba dicek-cek lagi lah ya. Cek-cek lagi tuh suara Prabowo kemarin di pencalonan sebelumnya itu berapa persen gitu. Itu kan bahasa-bahasa dari orang yang kalah dalam saja sebenarnya. Gitu ya. Itu ingat itu kata Bapak sebelumnya itu, Mas ya. Dijaga itu ya. Maaf Bu, kamu tuh bukan Nabi Karena kualitas Maaf, pendukungmu Bu, itu kamu seperti tuh yang bukan di umat komen. Nabi Muhammad lagi. Nggak milih, kita bukan umatnya. Astagfirullahaladzim. Nadia Harun. Halo Kakak Nadia Harun. Apa ya? Semoga Kakak di sana bahagia-bahagia aja, sehat walafiat dan rezekinya lancar. Kak, saya mau nanya dong. Kakak punya wewenang apa? Kakak punya wewenang apa sampai bilang dan memutuskan kalau saya bukan lagi umatnya Nabi Muhammad? Betul. Kak, ini hanya kontestasi politik, Kak. Ini cuma pesta demokrasi yang mewajibkan kita untuk memilih pasangan yang mana kita sukai dan yang mana kita yakini gitu loh. Kak, hak kita masing-masing itu untuk memilih siapapun calon yang kita suka itu udah disahkan dalam undang-undangan perundang-undangan Indonesia gitu loh. Boleh, kita semua berhak untuk memilih siapa aja yang kita anggap bener. Betul. Udah deh Kak, jangan cuma karena pemilu, pilpres dan lain-lainnya kita semuanya jadi berseberangan, jadi debat kusir gitu loh. Akhirnya seperti ini komen kakak bilang saya bukan umat Nabi Muhammad lagi. Yain aja lah Mbak. Kakak dengan gampangnya Yain aja, Mbak. murtadkan saya. Kakak punya wewenang apa bilang saya murtad? Ya. Jadi saudara ya. Ini lagi yang 14%. Kenapa Pak? Aduh. 02 mau didiskualifikasi. Ya silakan. Kalian mau ngadakan pemilu lagi silakan. Tapi kami tidak akan nyoblos. Kami golput. Oke Pak? Kami tidak akan nyoblos Anies, tidak akan nyoblos Ganjar, golput. Kami nggak akan nyoblos. Soalnya keluarga besar kami nggak akan mau ikut coblos lagi. Oke Pak? Kami golput saja. Oke Pak, salam waras. Bahwa rakyat yang butuh Pak Anies, bukan Pak Anies yang butuh menjadi presiden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, saya kasih tahu makku. Rakyat yang mana Bu yang butuh Pak Anies jadi presiden? Rakyat dari golongan ibu aja, ya kan? Dan rakyat yang mana juga yang berdemo-demo Bu? Rakyat dari golongan-golongan ibu juga kan? Kalau memang Pak Anies itu cerdas, banyak yang nampung di negara luar, ya udah silahkan pergi aja keluar kalau memang banyak yang nampung. Keribut aja ya di sini. Bu, udahlah, nggak usah banyak bacot. Udah, kita terima kekalahan, nggak usah ngomong gini. Ya kalau Pak Anies itu cerdas, orang luar juga mengakui, ya silahkan. Orang luar juga mau menampung, silahkan. Siapa yang larang, ya enggak? Silakan aja. Ya enggak Bu? Udahlah, nggak usah banyak bacot ya, tuh dia bilang. Kalau kalah saja. Kayak lagi nggak usah banyak bacot. Jadi segitu aja video sebentar. Di akhir video selalu saya berpesan, jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jadi sekian videonya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.